berjalan dengan lancar dan bermanfaat buat kita semua. Baik, untuk ketua kelas mohon bantu Ibu untuk memulai doa. Baik, semua siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada ketua kelas. Bagaimana kabarnya, sehat? Sehat. Dilihat-lihat sepertinya bangkunya terisi semua ya, berarti semuanya hadir? Hadir, Bu. Baik, terima kasih. Berarti kalau semuanya hadir, kita semua diberi kesehatan sehingga dapat berkumpul di ruang kelas ini. Baik Ibu, sekarang ada pretest. Silahkan kalian scan barcode pada layar di depan. Waktu pengerjaannya 5 menit. Bagaimana, semuanya bisa mengakses? Bisa, Bu. Baik, silahkan dikerjakan. Jangan lupa mengisi identitas nama, NPM serta kelasnya. Bagaimana? Sudah? Sudah, Bu. Baik, silakan kalian kirim jawabannya dan simpan handphonenya pada tas masing-masing. Baik, di sini Ibu punya gambar. Apa yang kalian dapat identifikasi dari gambar ini? Baik, Vini? Orang sedang berolahraga, Bu. Baik, orang yang sedang berolahraga. Kenapa kamu bisa berpendapat bahwa pada gambar ini merupakan orang yang sedang berolahraga? Karena posisinya berlari dan di dalam sebuah trek. Berada di dalam trek lari. Baik, apakah kalian semua pernah berolahraga? Apa yang terjadi pada tubuh kita di saat kita berolahraga? Baik, Sabil. Capek, Bu. Capek, terus Berkeringat, Bu. berkeringat. Di saat olahraga tubuh kita capek dan berkeringat. Baik, tadi Revika berpendapat bahwa saat kita berolahraga tubuh kita akan berkeringat. Ada yang tahu tidak? Keringat itu berasal dari organ apa? Baik, Bulan. Dari kulit, Bu. Baik, keringat berasal dari organ kulit. Kenapa Bulan bisa berpendapat bahwa keringat itu berasal dari organ kulit? Ya, kalau lihat dari faktanya dari gambar itu keringatnya kelihatan dari luar tubuh, jadi itu yang masukkan kulitnya. Baik, terima kasih Bulan atas jawabannya. Jadi jika kulit menghasilkan keringat, ada yang tahu tidak? Kita pada pertemuan hari ini akan membahas mengenai materi apa? Saya, Bu. Baik, menurut. Sistem ekspresi, Bu. Baik. Jadi pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai sistem ekspresi pada manusia. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sistem ekspresi pada manusia, di mana nantinya kalian akan mengetahui organ-organ yang termasuk ke dalam sistem ekspresi manusia serta struktur dan fungsinya pada sistem ekspresi manusia. Setelah kalian mengetahui organ, struktur serta fungsi pada sistem ekspresi manusia, kalian dapat mengetahui zat sisa metabolisme apa yang harus dikeluarkan dari tubuh kalian sehingga kalian tidak terkena penyakit. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, Ibu memiliki LKPD yang nantinya
nantinya harus kalian isi secara berkelompok. Dan sekarang silakan duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Untuk kelompok 1, kalian bisa buka dulu LKPD-nya, bisa kalian pahami mengenai tata cara pengisian dalam LKPD ini, dan sebelum kalian mengisi, kalian isi identitasnya terlebih dahulu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ini waktu pekerjaan LKPD-nya berapa menit ya, Bu? Baik, untuk pengerjaan waktu LKPD ini pengisiannya 45 menit. Setelah itu kalian kumpulkan dan kelompok masing-masing mempresentasikannya di depan. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Cukup. Baik, jika cukup, silahkan kalian isi LKPD-nya dari sekarang. Terima kasih. Baik, sudah selesai semuanya anak-anak? Sudah, Bu. Kelompok 1 sudah? Sudah, Bu. Kelompok 2? Sudah, Bu. Baik, silakan LKPD-nya dikumpulkan ke Ibu. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya kalian presentasi hasil diskusi mengenai LKPD ini, dan nantinya yang ingin bertanya silakan dicatat namanya dan pertanyaannya apa. Dimulai dari kelompok 1. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini anggota kelompok 1 saya sendiri, Bulan Cahya Ningrum. Saya Aulia Nur. Saya Vini Adelia. Saya Faruna Maulana. Saya Aulia Laila. Ya, untuk permasalahan yang pertama itu ada pernahkah kamu memperhatikan urinmu ketika sedang buang air kecil, ketika bangun tidur? Mengapa warna urin yang kita keluarkan lebih cepat? Jawabannya itu urin merupakan salah satu contoh zat sisa metabolisme yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Pada saat setelah kita minum, bernapas, dan berlari, ternyata banyak zat yang dikeluarkan oleh tubuh. Proses pengeluaran zat sisa metabolisme yang terjadi di dalam tubuh meliputi proses yang menghasilkan energi dan zat yang berguna bagi tubuh. Dalam proses metabolisme dihasilkan zat sisa yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Zat sisa ini harus dikeluarkan dari dalam tubuh karena dapat membahayakan kondisi tubuh. Proses pengeluaran zat sisa dari dalam tubuh ini disebut dengan ekskresi. Kemudian untuk pertanyaan yang selanjutnya itu akan disampaikan oleh anggota kelompok 1. Yang selanjutnya terdapat gambar ginjal. Lalu ada pertanyaan, sebutkan nama beserta fungsi dari 3 struktur utama ginjal yang ditunjukkan pada gambar di atas.
fisiologi struktur atau organ di dalamnya. Lalu yang nomor 2 itu ada medula yang berfungsi untuk membawa cairan yang masuk sekaligus membawa urin keluar dari ginjal. Dan nomor 3 itu ada pelvis yang berfungsi untuk jalan bagi urin menuju kandung kemih. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, soal nomor 3, sistem ekskresi mempunyai peran pusat dalam homeostatis karena berfungsi dalam pembuangan limbah maupun keseimbangan air atau osmoregulasi. Fungsi kunci sebagai besar sistem ekskresi yaitu sebagai filtrat atau proses penyaringan cairan tubuh dengan bantuan tekanan yang menghasilkan suatu filtrat. Kemudian yang kedua, reabsorpsi atau pengambilan kembali zat-zat terlarut yang berharga dari filtrat untuk produksi urin, dan sekresi atau penambahan toksin dan zat terlarut lainnya dari cairan tubuh ke filtrat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa fungsi utama dari sistem ekskresi yaitu pengeluaran zat sisa metabolisme dari dalam tubuh yang tidak diperlukan lagi. Lalu berdasarkan artikel di atas, temukan satu kalimat fakta yang berkaitan dengan fungsi sistem ekskresi. Nah, pada kalimat fakta yang berkaitan dengan fungsi sistem ekskresi dari artikel tersebut yaitu sistem ekskresi mempunyai peranan pusat dalam homeostatis karena berfungsi dalam pembuangan limbah maupun keseimbangan air atau osmoregulasi. Nah, untuk soal berikutnya akan dibacakan oleh Ansa. Baik, selanjutnya, apakah dampak yang ditimbulkan jika sistem ekskresi pada ginjal tidak mampu mengeluarkan sisa sampah metabolisme dari tubuh kita? Dan jawaban dari kami yakni jika sistem ekskresi pada ginjal tidak mampu mengeluarkan sisa sampah metabolisme dari tubuh kita, terjadi penumpukan toksin dan limbah dalam darah yang menyebabkan keracunan tubuh. Ketidakseimbangan cairan akibat fungsi ginjal yang terganggu dapat menyebabkan hipertensi. Selain itu, metabolik dapat terjadi karena ginjal gagal mengatur keseimbangan asam basa, mengakibatkan darah menjadi terlalu asam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, pertanyaan nomor 4 yaitu melengkapi tabel alur kerja dari proses pembuatan urin. Jadi menurut kelompok kami bahwa alur kerja yang pertama itu ada filtrasi, yaitu tahap untuk menyaring zat kecil dan menghasilkan urin primer yang terletak. Baik, pertanyaan yang nomor 4 yaitu melengkapilah tabel alur kerja dari proses pembuatan urin. Menurut kelompok kami, yang pertama yaitu ada proses filtrasi, yaitu tahapan yang menyaring zat kecil dan menghasilkan urin primer yang terletak pada gelombang lurus. Kemudian tahap yang kedua, reabsorpsi, yaitu tahapan yang menghasilkan urin sekunder dan terletak di tubus proksimal. Kemudian tahap yang ketiga yaitu augmentasi, tahapan penambahan zat yang tidak lagi berguna untuk tubuh yang terjadi pada tubus comproctus distal dan menghasilkan urin stabil. Pertanyaan nomor 4 yaitu mengapa ketika kita berada di kondisi suhu yang dingin, tubuh kita akan lebih banyak buang air kecil. Ketika udara dingin, tubuh akan menyempitkan pembuluh darah di permukaan kulit untuk menghemat panas. Hal ini menyebabkan peningkatan tekanan darah sehingga respon ginjal akan mengeluarkan lebih banyak air melalui urin untuk menurunkan tekanan darah dan menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh. Selain itu, saat cuaca dingin, tubuh tidak mengeluarkan keringat sebanyak biasanya karena keringat merupakan salah satu cara tubuh untuk mengeluarkan air dari zat sisa. Oleh karena itu, ginjal akan bekerja lebih keras untuk membuang kelebihan air dan zat sisa melalui urin. Oke, baik, mungkin itu saja yang dapat kelompok 1 sampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Silakan Adinda. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Adinda, perwakilan dari kelompok 2, izin bertanya. Tadi kan pada penyampaian LKPD kalian sudah dijelaskan bahwa ginjal dapat menjaga keseimbangan tubuh kita. Nah, itu caranya bagaimana ya? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, izin menjawab pertanyaannya ya, Din. Jadi ginjal tidak secara langsung mengatur keseimbangan suhu tubuh, tapi mereka mendukung proses termoregulasi dengan mengontrol keseimbangan cairan dan elektrolit. Selain itu, dengan memfasilitasi ekskresi produk metabolisme dan mengatur pH darah, ginjal memastikan bahwa sel-sel tubuh berfungsi secara optimal, termasuk dalam respon terhadap perubahan suhu. Mekanisme ini mendukung kemampuan tubuh untuk mempertahankan suhu yang stabil melalui proses seperti berkeringat dan vasodilatasi atau
kuliah di kuliah. Itu aja. Ya, untuk Adin, apakah penjelasan dari Nurul sudah cukup dipahami? Baik, sudah dapat dipahami. Terima kasih kelompok 1. Oke, mungkin itu saja yang dapat kelompok 1 sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya kelompok 2 silakan presentasi. Baik, sebelumnya saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai sistem ekspresi pada manusia. Sebelumnya ingin memperkenalkan diri, saya Adinda Mutiarama. Saya Putri Asmarani. Saya Rafika Maesa, Sastra Sabila. Jadi di sini kami mendapatkan LKPD mengenai sistem ekspresi. Yang pertama di sini kami mendapatkan narasi, yaitu Adi dan Edo melakukan latihan kebugaran dengan berlari mengelilingi kampus UNESA. Pada saat itu cuaca sudah mulai terik sehingga mereka merasa kelelahan dan gerah. Badan mereka basah penuh keringat. Edo yang memakai kacamata merasa buram karena kacamatanya kotor. Edo membasahi kacamatanya dengan menggunakan hembusan napasnya yang mengandung uap air. Selain itu, bekas uap air di kacamatanya dibersihkan dengan menggunakan tisu sehingga kacamatanya tidak buram lagi. Adapun pertanyaan nomor 1 yaitu berdasarkan cerita di atas, coba identifikasi organ-organ yang berperan pada sistem ekspresi manusia. Kelompok kami menjawab, yang pertama ada organ kulit, karena setelah mereka melakukan olahraga, badan mereka akan basah dan dipenuhi oleh keringat. Lalu organ yang kedua adalah organ paru-paru, karena di saat Edo memakai kacamata yang dipakai itu kan buram, dan jadi kacamatanya diberikan hembusan nafasnya yang mengandung banyak uap air. Oke, untuk pertanyaan kedua, yaitu pada organ ekskresi kulit terdapat beberapa lapisan. Sebutkan dan jelaskan fungsi dari lapisan tersebut. Yang pertama itu ada epidermis, berfungsi untuk melindungi bagian kulit di dalamnya, dan terdapat 2 lapisan, yaitu lapisan tanduk dan juga lapisan malpighi. Yang kedua yaitu dermis, berfungsi untuk menopang lapisan epidermis dengan kuat. Nah, pada dermis terdapat kelenjar keringat yang akan menghasilkan keringat untuk mengatur dan mempertahankan suhu tubuh. Yang ketiga ada hipodermis, berfungsi untuk menjaga suhu tubuh agar tetap hangat dan menjadi cadangan. Untuk yang nomor 3, soalnya tuliskan aktivitas yang dilakukan pada setiap gambar di bawah ini serta sebutkan organ ekspresi yang berperan dan zat yang dibuang atau hasil ekspresinya. Aktivitas bernafas, organ yang berperan adalah paru-paru, zat yang dihasilkan atau dibuang CO2 dan H2O. Kemudian aktivitas membasuh keringat, organ yang berperan adalah kulit, dan zat yang dihasilkan atau dibuang adalah keringat. Baik, itu tadi pemaparan hasil diskusi dari kelompok 2. Apakah dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Ya, kepada kini disilakan. Baik, terima kasih. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya. Tadi sudah dijelaskan pada lapisan kulit, yaitu terdapat lapisan malpighi dan lapisan tanduk. Tolong jelaskan dari masing-masing lapisan tersebut. Baik, apakah dari kelompok 2 ada yang ingin menjawab? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari ini. Jadi tadi ada lapisan tanduk, yaitu merupakan bagian paling luar dari epidermis dan tersusun dari sel mati yang mudah mengelupas. Nah, jika mengelupas, lapisan ini tidak akan mengeluarkan darah. Sedangkan kalau lapisan malpighi yaitu merupakan lapisan yang terdiri dari sel yang selalu membelah dan berpigmen. Nah, untuk lapisan malpighi ini jika dia mengelupas, dia akan mengeluarkan darah. Izin menambahkan ya jawaban dari Putri. Jadi contohnya pada saat kita jatuh, lapisan di luar tidak akan mengeluarkan darah, tetapi jika sudah terkena lapisan malpighi ini, jika kita jatuh akan mengeluarkan darah. Bagaimana kepada kini? Apakah jawaban dari anggota kelompok 2 sudah dapat dipahami? Sudah dapat dipahami, terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Mungkin itulah tadi presentasi dari kelompok 2. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompok 1 dan kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik. Selanjutnya
Ibu akan menjelaskan mengenai materi sistem ekspresi pada manusia, di mana tadi sudah dijelaskan bahwa sistem ekspresi manusia itu terdiri dari 4 organ. Ada yang bisa menyebutkan organ apa saja? Kulit, satu kulit, paru-paru, ginjal, hati, dan jadi sistem ekspresi pada manusia ini terdapat 4 organ, yaitu organ kulit, organ paru-paru, organ ginjal, dan organ hati. Yang pertama ada organ ginjal, di mana organ ginjal ini terletak pada rongga perut bagian belakang, dan ginjal ini sepasang ginjal di rongga perut. Bentuk dari ginjal ini seperti kacang merah yang berfungsi untuk menyaring darah yang nantinya akan diproses menjadi urin. Yang kedua ada bagian-bagian dari ginjal, ada korteks, medula, dan vertex renalis. Jadi kalian bisa mengidentifikasi nih ginjal memiliki struktur ada 3 bagian utama, yaitu korteks, medula, dan vertex yang berfungsi untuk mengeluarkan urin. Selanjutnya yaitu kulit, di mana kulit terdiri dari 3 lapisan. Ada lapisan epidermis yang di atas, lapisan dermis yang terdapat banyak kelenjar-kelenjar, dan lapisan hipodermis yang terdiri dari jaringan lemak yang untuk berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Selanjutnya ada paru-paru, di mana paru-paru ini terletak di rongga dada, dan ukuran paru-paru antara kanan dan kiri tidak sama dikarenakan jantung itu berada di sebelah kiri, dan paru-paru ini berfungsi untuk mengeluarkan zat sisa metabolisme berupa karbon dioksida dan uap air. Yang terakhir ada hati. Hati terletak di bawah rongga perut sebelah kanan yang berfungsi untuk membantu ginjal dalam memecah beberapa senyawa bersifat racun. Baik, selesai sudah presentasi materi mengenai sistem ekspresi manusia. Bagaimana pembelajaran hari ini? Baik. Kasih Bu, karena kita dapat berdiskusi bersama dan saling berargumentasi. Baik, terima kasih Aul. Apakah kalian mengalami kesulitan nih tadi pada saat pengerjaan LKPD? Ya, Bu. Tidak. Baik, sebelum menutup pertemuan pada hari ini, Ibu memiliki post test yang harus kalian isi berupa scan barcode, dan waktu pengerjaannya yaitu 10 menit untuk mengetahui informasi apa saja yang kalian dapat pada pertemuan kali ini. Silahkan di barcode. Jangan lupa diisi identitasnya dulu, baru kalian bisa jawab soal-soal yang ada di dalam proses tersebut mengenai materi yang sudah dipelajari pada hari ini. Sudah? Baik, jika sudah kalian kumpulkan jawaban proses ini, dan Ibu menginginkan satu orang untuk mengambil kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini. Ya Bu, Baik, Aul. melalui pembelajaran pada hari ini kita dapat mengetahui organ yang termasuk ke dalam sistem ekspresi pada manusia, yaitu ada kulit, ginjal, paru-paru, dan hati. Masing-masing dari organ tersebut dapat mengeluarkan zat sisa metabolisme yang harus dikeluarkan dari tubuh kita. Apabila tidak dikeluarkan, maka akan menyebabkan sakit. Dan dari masing-masing organ tersebut memiliki fungsi untuk mengeluarkan zat sisa metabolisme. Baik, terima kasih Aul, jawabannya baik. Tepat sekali ya jawaban dari Aul ini, bahwa sistem ekspresi pada manusia ini terdiri dari 4 organ, yaitu organ hati, paru-paru, ginjal, dan kulit, di mana masing-masing organ ini berfungsi untuk mengeluarkan zat sisa metabolisme pada tubuh. Baik anak-anak, pembelajaran Ibu cukupkan. Terima kasih kepada semua kelompok yang sudah berpartisipasi dan fokus kalian dalam pembelajaran hari ini.
Pembelajaran pada pekan depan yaitu mengenai gangguan pada sistem ekspresi. Diharapkan kalian dapat mengetahui dulu gangguan-gangguan apa aja dan belajar di rumah. Sebelum pembelajaran Ibu tutup, alangkah baiknya kita berdoa dulu untuk ketua kelas. Dimohon memimpin doa. Semua siap? Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada ketua kelas. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.